Ya, kita mulai ya. Yuk, Ya, para sahabat sekalian, selamat sore. Hari ini kembali saya bersama Pak Andra Jati, mantan dubes kita ya di Senegal tahun 2012-2016, dan Pak Yusuf Sutanto, penulis, editor beragam buku, dan juga sekaligus praktisi kebajikan Timur. Pak Andra, Pak Yusuf, selamat sore. selamat Selamat sore sore Pak Pak Am. Ya, terima kasih Andra. sudah bisa hadir kembali nih. Ya, kita hari ini akan mengobrol, diskusi mengenai masa depan tanpa adik kuasa, ya, masa depan tanpa adidaya. Kita ini akan memulai pembahasan itu dengan Pak Yusuf terlebih dahulu ya, Pak Andra, silakan sebagai Pak silakan ya pengantar. silakan. Ya, dipersilakan Pak Yusuf. Terima kasih. Yuk, terima kasih Pak Am. Saya ingin menjelaskan sedikit atau membuka acara ini dengan supaya mengapa kita mengundang Pak Andra Jati ini sebagai mantan dubes yang punya pengalaman luas untuk melihat perspektif masa depan ini, ya toh. Nah, mula-mulanya itu saya idenya adalah mungkin bisa ditayangkan sedikit Pak slide-nya, ya dah. Saya itu datang ke Museum Gedung Gajah itu Pak Eta. Nah, lalu saya melihat ada satu poster besar itu, nah, tentang Nusantara ini ada berapa banyak suku dan berapa banyak bahasa itu. Satu lagi terus lanjut Pak, pelan-pelan ya, itu besar sekali dan begitu banyak itu, sehingga timbul masalah bagaimana kita nyatukan orang begini, bagaimana bisa orang ini bisa bersatu dan di dalam satu ideologi Pancasila itu, ya. Nah, ini tentu tidak bisa model seperti dengan konsep hak asasi dan lain-lain, toh. Apalagi dunia yang demikian itu, ya toh. Jadi ini pasti ada satu prinsip yang berbeda, supaya yang berbeda dengan yang biasanya itu, yang sebenarnya membuat ini semua bisa terjadi persatuan dan kesatuan di Indonesia ini, gitu. Sedangkan di dunia yang demikian luas ini, sampel aja, dibelah aja menjadi dua superpower, yang satu dipimpin oleh Amerika Serikat, satu dipimpin oleh Soviet Union, gitu. Mereka hanya bilang, kalau kamu nggak ikut sama saya, itu musuh saya. Yang sini juga sama aja, ya kan? Dan lalu itu semua meletus dan gagal, dan akhirnya Soviet Union itu bubar, lalu Amerika menjadi nomor satu. Ini superpower yang mau ngatur segala-galanya, karena konsepnya kalau itu the winners kalau boleh bisa dan berhak mengambil takes all itu. Kenapa bisa ini semua? Nah, karena itu memang konsepnya harus kurang lebih, harus Pancasila bisa menjadi solusi untuk dunia. Kita lanjutkan, ya. Nah, bagaimana konsep kita mengatur diversity menjadi harmoni, atau unity is diversity, diversity is unity. Itu adalah manunggalnya infinite, besar, dan menjadi bersama dengan infinity, ketidakperbatasan yang kecil sekali. Nah, dalam keadaan sekarang ini, peranan kapal laut dan pesawat udara yang menyatukan semua itu sekarang mau dirubah menjadi kereta api. Karena itu biayanya mahal, pesawat udara dan kapal laut juga mahal. Berhenti di stasiun tertentu baru
kenapa nggak bisa dibikin satu jalan kereta api? Ya, dan dunia akan berubah paradigmanya, yaitu Eropa bisa dihubungkan dengan Asia, Afrika, ya, dan melalui Indonesia nanti itu bisa ke Australia itu. Nah, Amerika sendiri terkendala dengan lebarnya laut untuk membuat jalan kereta api ke Eropa, ya, dan dalam suasana yang tidak ada lagi superpower ini, bagaimana diatur? Nah, di timur ini ada konsep Bhinneka Tunggal Ika itu. Di timur ini ada satu konsep, yaitu yin membutuhkan yang dan sebaliknya. Jadi bukan berkelahi sama kayak perang dingin, tapi adalah yin membutuhkan yang membutuhkan yin. Nah, di dalam 5 unsur itu kayu, logam, api, air, dan tanah itu saling mendukung dan membatasi. Ini penting, saling mendukung dan membatasi. Nah, ini yang bisa ngatur dunia ini. Lanjut, Pak. Ya. Ya. Nah, lalu penderitaan ini, semua keributan ini adalah karena kita tidak tahu ilmu masa depan itu. Bahwa ilmu masa depan adalah menemukan bagaimana hubungan interaksi itu. Ya, nah, karena kita konsepnya dulu adalah nation itu adalah sebenarnya konsep yang basicnya adalah ada sesuatu barang yang atomos, atom itu namanya atomos, nggak bisa dipecah lagi, yaitu nation itu, maka terjadi 2 ekstrem itu. Satu, ketika di atas merasa mendapat mandat dari langit, ketika di bawah menjadi partai atau dalam perjuangan memenangkan itu mengatakan bahwa ini partainya wong cilik dan lalu vox populi vox dei itu. Iya toh? Sedangkan ajaran yang sebenarnya adalah langit, manusia, dan bumi menjadi satu itu. Nah, dan mereka, dan kalau sudah begitu, maka ada suatu kitab kuno yang namanya kitab I Ching tentang perubahan, ya toh, menjelaskan bagaimana interaksi dari yang ini terjadi secara universal, ya toh. Nah, ini yin dan yang ini ya. Terus naik. Terus, nah ini semua itu dipetakan dalam heksagram itu. 64 stasi itu semua itu akan berkembang menurut aturan tertentu, ya toh. Nah, ini petanya di sini, ya toh. Next. Nah, ini lalu kayu, ya toh, sama ini semua berhubungan, air saling menghidupin, ya toh, dengan 5 unsur itu, kayu, logam, api, air, tanah, ya toh. Organ kesehatan manusia juga diatur menurut hukum-hukum ini, ya, baik kesehatan maupun kehidupan peradaban bersama manusia, kehidupan internasional. Nah, ini kira-kira saya ingin membuka ini semua dalam level teoritis, bagaimana seorang diplomat yang berpengalaman ini menjelaskan ini semua. Saya rasa saya cukup sampai di sini aja, Pak. Dan karena itu kita mengundang Pak Andra Jati ini. Ya, baik, terima kasih Pak Yusuf atas pengantarnya. Kita kembali ke Pak Andra ya, Pak Yusuf. Ini karena tadi Pak Yusuf mengantarkan pembahasan kita itu dengan tema dunia tanpa adidaya ya, atau dunia tanpa adikuasa. Nah, ini ke Pak Andra, barangkali ini ada serangkaian pertanyaan untuk melanjutkan ya pembukaan Pak Yusuf tadi. Ini menurut Pak Andra, ini kondisi umum hubungan antar negara di sekarang ini seperti apa ya Pak Andra? Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Selamat sore Pak Yusuf, terima kasih sudah ada kesempatan lagi untuk sharing pendapat atau kita ngobrol lagi lah. Ya sambil ngabuburit. Jadi
Saya melihat bahwa ya kita tentunya sudah melihat juga bahwa dunia sudah berubah ya Pak ya. Ya, Dari apa eh, bipolar menjadi multipolar. baik. Dan sebelum multipolar sempat terjadi unipolar, ya, Mhm. di mana Amerika Serikat menjadi satu yang dominan dengan pada waktu Rusia atau Uni Soviet hancur dan meruntuh ya. Muncullah Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia pada waktu itu. Tapi sekarang sudah berubah lagi Baik. kecenderungannya menjadi multipolar. Dalam multipolar ini yang diutamakan adalah kolaborasi ya Mhm. antar negara. Jadi tadi itu yin dan yang itu harus berkolaborasi, menyatu Pak Yusuf Oke. ya. Itu konteksnya di situ, kaitannya di situ ya. Jadi memang Presiden Putin baru-baru ini mengatakan kepada waktu bertemu dengan Presiden Prancis bahwa dia ingin tatanan dunia baru ya yang tanpa dengan kekuatan tunggal. Dalam hal Mhm. ini adalah Amerika Serikat. Nah, Hmm. Presiden Putin menghendaki dunia baru yang multipolar dengan kolaborasi, bukan Mhm. dengan hegemoni suatu negara. Oke. Ya, itulah yang intinya. Ya. Jadi sekarang perubahan itu dari bipolar, kemudian sempat menjadi unipolar, dan sekarang adalah multipolar. Nah, di Mhm. sini intinya adalah kolaborasi. Dan tadi terkait dengan cocok dengan yin dan yang itu harus berkolaborasi. Mhm. Saya kira itu Pak, yang apa Baik. kondisi umumnya sekarang ini. Mhm. Mhm. Nah, ini terkait ini kan perubahan ya, shifting dari kondisi yang ada dari bipolar, unipolar, terus multipolar, dan ini juga menarik apa yang disampaikan atau harapan Putin itu ya untuk ke depan tidak ada lagi kekuatan yang bersifat tunggal yang menjadi penguasa ya, Betul. hegemoni dunia. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi isu utama nih yang mempengaruhi tatanan hubungan antar bangsa dalam konteks multipolar ini, Pak Andra? Nah, tentunya banyak isu yang apa yang apa ya menjadi latar belakang dari mengapa kecenderungan sekarang ini menjadi multipolar. Mhm. Karena kalau kita lihat di mana di PBB misalnya ya di Mhm. UN itu apa masih kelihatan bahwa Amerika sangat dominan. Ya. Mhm. Nah ini yang Putin tidak ingin adanya satu dominasi oleh satu negara. Dan Mhm. di dalam dalam konteks apa kepentingan global seperti energi, Mhm. pangan, ya, ekonomi Mhm. dunia dan juga isu politik lainnya itu memang perlu ada suatu kolaborasi yang antara negara-negara dunia ini. Jadi tidak ingin ada suatu apa ya apa istilahnya di ditentukan oleh satu negara, misalnya ekonomi dunia. Mhm. Ya, sekarang ini kecenderungannya juga ada kecenderungan untuk meninggalkan dolar misalnya. Itu suatu Mhm. bukti bahwa dunia sekarang sudah berubah. Misalnya ada kecenderungan dari BRICS tadi yang Pak Yusuf Mhm. katakan juga Brazil, Rusia, India, Mhm. China. Cina dan South Africa itu Mhm. ingin merubah ketergantungannya pada dolar. Ini suatu juga artinya Mhm. ingin meninggalkan ketergantungan pada Amerika Serikat. Mhm. Di ASEAN sendiri juga sudah mulai beberapa negara dalam transaksinya, transaksi perdagangannya menggunakan local currency ya Mhm. daripada dolar. Tapi ini memang masih jauh tentunya ya dalam Ya. hal paling kita juga paling kalau mau juga swap model-modelnya ya bukan belum bisa mengganti sepenuhnya mata uang dolar ini. Mhm. Nah, dalam hal perubahan iklim juga misalnya ini Rusia dan juga negara-negara lain tidak ingin Amerika itu menjadi apa ya istilahnya yang menentukan gitu ya. Ya. Mhm. Dan dalam hal ketegangan Rusia dengan Ukraina Mhm. ini Amerika juga kan sudah pernah mainkan politiknya
untuk membantu Ukraina dan juga dalam Hmm. dalam kaitan dengan NATO, ya. Di sini Amerika juga menghendaki supaya negara-negara negara-negara bekas Soviet, Uni Soviet itu menyatu dengan NATO. Nah, ini yang Hmm. tidak ingin, Rusia tidak ingin adanya suatu eh, apa namanya, pengaruh dari Amerika yang sangat dominan di dunia ini. Hmm. Jadi sesuai dengan perkembangan baru yang multipolar itu, kita diinginkan adalah kolaborasi bersama, kolaborasi Hmm. antar negara, bukan lagi satu hegemoni. Hmm. Pak Amir. Baik. Nah, Pak Andra, terkait tadi ya masih kuatnya dominasi Amerika Serikat, padahal kan harapan sekira banyak negara itu, dan sebenarnya Putin seperti menyuarakan banyak kalangan ya untuk tidak ada lagi kekuatan tunggal gitu ya. Ini bagaimana peran Cina nih Pak Andra ya dalam menyeimbangkan ya hubungan atau kekuatan Amerika Serikat dan juga Rusia sendiri ini dalam juga ini menjaga keseimbangan ya untuk supaya kekuatan tunggal ini tidak begitu dominan, tapi tadi hubungan bersifat multipolar dan kolaboratif. Ya, jadi Cina sekarang memang sedang memainkan peranan ya di dunia ini ya, mulai Hmm. bangkit lah ya. 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 Baru-baru ini kita menyaksikan juga bagaimana Cina berperan dalam mendamaikan antara Iran dengan Saudi Arabia. Nah, Hmm. ini ikuti mudah itu ya. Jadi Saudi dengan Iran yang kurang lebih 7 tahun berseteru Ya, luar biasa didamaikan itu. oleh Cina ya. Hmm. Nah, ini juga suatu apa namanya, ini perkembangan baru di dunia ini, Hmm. bahwa Cina tidak saja bangkit dari segi ekonomi ya, tapi juga Hmm. bangkit juga mulai peranannya di bidang politik. Hmm. Nah, terkait dengan Rusia Ukraina, memang Cina belum bisa, atau ya tidak apa ya, tidak bisa sejajar ketika peranannya dengan menghadapi Saudi Arabia dengan Iran, karena Ya. Cina dengan Rusia sangat dekat memang ya, Hmm. ya hubungannya. Tapi tidak ada kepentingan apa ya. Kalau dengan Saudi Arabia ada kepentingan, Iran kepentingannya energi, ya Hmm. jelas, itu jelas. Makanya dia sangat berupaya supaya Saudi dan Iran berdamai maksudnya tadi. Berdamai. Hmm. Tapi dalam hal dengan Ukraina, Cina masih menimbang-nimbang, karena kedekatan Cina dengan Rusia itu berbeda dengan kepentingan Cina dengan Saudi Arabia dan Iran, Hmm. dan juga dengan Ukraina. Nah, Amerika Serikat tentunya eh, ingin supaya Ukraina tetap tidak di bawah Rusia, gitu kan, tetap Hmm. Hmm. menjadi NATO, menjadi anggota NATO, Hmm. gitu. Hmm. Nah, ini yang Rusia tidak ingin, makanya dia berupaya bersikeras supaya Ukraina tetap menjadi apa, pengaruhnya Rusia lah, gitu kan ya. Iya, Karena kan minimal netral satu-satunya ya. tinggal satu-satunya negara bekas Uni Soviet Hmm. yang masih belum masuk ke NATO, gitu kan, itu yang itu. Hmm. Nah, di sini Cina memang sudah mulai bangkit dengan peranannya yang baru-baru Hmm. ini. Bahkan juga negara-negara Uni Eropa mulai mendekati Cina, ya. Hmm. Karena mereka melihat bahwa Cina ini memang bisa memainkan peranan dalam hal untuk perkembangan dunia ini. Ya, Hmm. mengambil contoh Saudi Arabia dengan Iran, dan kunjungan banyak pemimpin dunia yang berkunjung ke Cina. Betul. Macron ya, dari Presiden Hmm. Prancis, Hmm. Presiden Uni Eropa ya juga ke sana, bahkan Presiden Spanyol juga pernah ke sana. Hmm. Nah, ini menunjukkan bahwa Cina makin makin dilirik ya, Hmm. untuk bisa memainkan peranannya, terutama dalam menghadapi perang Rusia dengan Ukraina, yang Hmm. dia mengharapkan supaya itu segera selesai. Nah, ini Hmm. memang sedang diupayakan oleh semua pihak bahwa Cina bisa mendamaikan Rusia dengan Ukraina. Gitu, Pak. Oke. Baik, Pak Andra, ini terkait dengan dinamika tadi ya. Ini bagaimana posisi Indonesia
akankah atau bisakah apa yang Indonesia lakukan itu di dalam melakukan pembangunan sebagai bangsa ya yang majemuk itu menjadi satu bangsa yang mengutamakan kesatuan ya, dan kita bisa hidup bersama, harmoni di dalamnya, tidak ada dominasi, tidak ada hal yang kira-kira apa yang kita lihat di dalam perspektif dunia lah ya. Tapi semua dalam satu kesatuan dengan berdasar ke satu ideologi yang sama. Bagaimana Pak Andra ini untuk peran Indonesia ini? Ya, makasih Pak Am. Jadi Indonesia akan terus berperan aktif ya untuk mengupayakan perdamaian dunia sesuai dengan amanat konstitusi. Presiden Jokowi sudah memulai dengan kunjungan ke Uni Soviet dan Ukraina ya. Memang belum menunjukkan hasilnya, tapi sudah ikhtiar upaya untuk mendamaikan kedua negara itu sudah dilakukan ya. Dan presidensi Indonesia di G20 itu menunjukkan bahwa kita bisa menyatukan pandangan dari negara-negara anggota, 20 negara anggota besar ya di dunia ini untuk mencari solusi bagaimana bisa menjadikan dunia ini yang aman dan damai ya. Itu adalah suatu test case yang berhasil kalau saya melihat bahwa menjadi presidensi G20 yang tadinya banyak pihak mungkin pesimis Indonesia bisa melakukan itu, tapi nyatanya berhasil. Tidak hanya berhasil dari segi penyelenggaraan yang meriah dan sebagainya, tapi juga substansinya bisa menyatukan pandangan dengan disepakatinya deklarasi Bali ya, dengan yang menyangkut ribuan poin kerjasama itu yang sekarang sedang terus dimonitor, dikawal untuk implementasinya di bawah India sekarang sebagai ketua. Bahkan Sekjen PBB sudah bisa menyatakan begini. Ya, betul. Indonesia has demonstrated an enormous capacity to bring parties together to promote dialogue and try to push for solution. Nah, ini suatu penilaian atau apresiasi dari pemimpin PBB yang sangat berpengaruh dalam hal ini untuk mencari perdamaian di dunia. Nah, sekarang Indonesia juga menjadi ketua ASEAN. Tidak mudah ini, banyak tantangan juga. Ya. Menlu Retno dalam pernyataan pers tahunannya menyatakan bahwa leadership in challenging chairmanship in challenging leadership gitu ya. Artinya Indonesia sebagai ketua ASEAN, masalah Myanmar jelas itu yang dunia juga sudah merasakan bagaimana buruknya situasi di Myanmar. Nah, ini juga sedang diupayakan melalui suatu kesepakatan ASEAN yang namanya 5PC itu ya, untuk konsultasi. Nah, setahun ini Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat untuk bisa menyatukan negara-negara atau pandangan-pandangan yang berbeda ini, khususnya bahkan di ASEAN sendiri juga ada perbedaan pendapat. Nah, diharapkan Indonesia bisa memainkan peranan di sini. Kemudian juga Indonesia menjadi ketua MIKTA, Pak. MIKTA itu Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia. Jadi Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Ini juga suatu wujud kolaborasi tadi, multipolar kolaborasi. Jadi kalau lihat dari anggotanya kan juga beragam tuh Pak, ya, dari Australia, ada Turki, ya, dan Meksiko, ya. Dan sekarang Indonesia menjadi ketua. Ini juga tantangannya berat karena dari negara-negara dari berbagai belahan dunia itu punya kepentingan tentunya. Nah, Indonesia di sini berusaha sebagai ketua untuk menyatukan tangannya supaya terjadi suatu
atau terdapat satu solusi bagi situasi dunia sekarang ya saat ini. Mhm. Nah, tentunya ini suatu terobosan bagi Indonesia juga yang sudah dilakukan ya, melalui presidensi G20, melalui kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina ya. Ini terobosan. Sebagai Mhm. pemimpin tentunya memang perlu ada terobosan Mhm. seperti yang dilakukan oleh Jinping ya, Presiden Jinping Mhm. Saudi Arabia dan Iran itu. Ya, kemudian melalui kembali ke kalau tadi kemarin itu Pak Yusuf mengatakan mengenai Indo-Pasifik. Nah, ini kan juga melalui konsep Indo-Pasifik Indonesia ingin menyatukan Mhm. ketegangan merubah Mhm. ketegangan menjadi suatu kolaborasi ya, mengelola ketegangan menjadi kolaborasi. Ya, di sini karena banyak konsep mengenai Indo-Pasifik. Nah, bagaimana kita bisa memainkan peranan supaya terjadi sinergi Mhm. sehingga konsep ini tidak memperuncing rivalitas, tapi justru menyatukan pandangan menjadi suatu kolaborasi. Ini Mhm. yang sudah pernah dialami juga di Indonesia, pengalaman ketika terjadi konflik ketika Laut Cina Selatan Mhm. panas pada awal tahun 90-an itu, Indonesia menggagas melalui Profesor Hasim Jalal ya, menggagas suatu pertemuan dialog lokakarya ya, yang mengundang wakil-wakil dalam kapasitas pribadi dari Mhm. negara-negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan. Nah, Mhm. tujuannya lokakarya itu adalah merumuskan suatu mekanisme ya yang bisa mengelola konflik menjadi suatu kolaborasi atau kerjasama Mhm. cooperation. Mhm. Nah, mekanisme itu sekarang dipakai oleh ASEAN ya. Jadi Code of Conduct dari ASEAN untuk South China Sea. Nah, Mhm. alhamdulillah upaya Indonesia itu sekarang bisa selama inilah ya sudah bisa mencegah ketegangan di South China Sea itu menjadi suatu yang mencegah terjadinya perang Mhm. perang Mhm. fisik lah ya, Konflik terbuka ya. terbuka gitu ya. Mhm. Mhm. Itulah yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi Mhm. selama ini memang Indonesia sudah berpengalaman dalam hal menjaga perdamaian baik di kawasan maupun juga di dunia gitu. Mhm. Baik, itu Baik, aja Pak. Pak Andra, kita kembali ke Pak Yusuf nih, Pak Andra ya. Pak Ya, Yusuf ada pandangan terakhir barangkali ya sebagai penutup nih sebelum kembali ke Pak Andra tentang Iya. pembahasan kita hari ini. Jadi begini Pak Am, kalau saya lihat apa perang dingin itu kan yang konsepnya kan the winner takes all kan. Mereka Hmm. berkelahi terus seperti orang panco itu. Ya. Nah sebenarnya apa yang terjadi ini Tiongkok itu setelah Soviet Union hilang, ya dia mau menunjukkan bahwa bukan begitu caranya kalau saya mau diteruskan. Karena itu dia mengambil contoh, dia mendamaikan orang yang bertentangan, ya toh? Seperti yang dia kerjakan dengan dunia Arab sama Iran, toh, ya. Lalu di mana-mana dia mau mencoba bukan konflik yang dibentur-benturkan, ya toh? Nah, kalau bisa win-win itu, ya toh? Dan win-win itu ada sarananya, yaitu kalau bisa semua yang paling dominan kan kontinen kan sekarang ini itu. Jadi Tiongkok mengambil apa policy kenapa nggak pakai kereta api juga mau apa saja kalau nggak ada kereta api akan berkelahi terus kan Pak ya kan? Dan lalu dia ciptakan kereta api dan karena itu dia mengembangkan teknologi-teknologi yang luar biasa itu membuat jembatan dari apa di tengah jurang apa segala macam ya kan? Sampai terowongan di bawah laut apa itu jalan kereta api. Jadi dia menunjukkan bukan begitu. Nah, tapi apa sebenarnya yang terjadi itu di Indonesia? Itu sama aja pada waktu Sumpah Pemuda itu, Pak. Sumpah Pemuda itu bukan yang mayoritas yang memimpin, ya toh? Tapi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kan? Ya Hmm. toh?
orang Jawa yang mayoritas dia menerima bahasanya orang Melayu, ya toh, suku kecil yang di Sumatera sana kan, ya toh. Lalu orang Sunda dan orang Betawi itu dijepit orang Sunda sama orang Jawa, tapi dibiarkan dia menggunakan bahasa sehari-harinya Melayu, ya toh. Lalu di Irian di Papua itu sendiri itu karena sukunya banyak juga, dia akhirnya memilih orang Papua itu sudah bahasa persatuannya, udah hubungan mereka hanya bisa pakai bahasa Indonesia, Pak. Ya, itu anehnya begitu, karena itu orang yang mau mengambil alih kembali kepada Papua itu kesusahan di dalam kendala budaya ini, Pak. Budaya unity and diversity ini. Kan itu luar biasa, Pak. Jadi ada suatu arah yang kira-kira ikatan yang luar biasa secara ideologis antara di timur ini kan, Pak, ya toh? Nah, tinggal masalahnya ada di dalam India, ya toh? India itu juga basically Tatwamasi itu kan sudah begitu, Pak, ya toh? Aku adalah kamu, kamu adalah aku, lalu Trihita Karana kan, benar nggak? Tapi karena perkembangan politik di dalam negeri akhirnya menjadi konflik lagi, ya toh? Benar nggak? Ya toh? Nah, lalu India sama Tiongkok itu juga dibikin garis perbatasan yang bersengketa terus, ya toh. Sengaja diadu-adu begitu, ya toh. Sehingga itu penasihat luar negeri dari Singapura yang mengatakan, kenapa mesti ngurusin itu, ngurusin perbatasan ya toh. Mendingan kan apa yang bisa kita kerjakan, dagang bersama atau apa, karena ya toh. Jadi ini sedang terjadi suatu tren perubahan itu. Dan yang cilakanya itu sekarang ini masing-masing mempunyai senjata nuklir itu, Pak. Jadi kalau setiap kali kalah dia bisa ledakan nuklir itu kan, Pak. Ya kan? Dan lalu hancur semua itu. Nah, Amerika, bagaimana peranan Amerika ini? Memang Amerika ini punya kendala, dia satu kontinen sendiri dan jaraknya ke Eropa itu jauh sekali. Ya, sehingga kalau di samudra itu membuat terowongan kereta api bawah laut juga nggak kepikir kapan bisa selesai dan apa ada teknologinya kan, ya kan? Kalau di yang the rest ini kan hanya menghubungkan antara Asia Tenggara ini sama pulau-pulau di kecil-kecil di Indonesia bisa sampai ke Australia kan, Pak, ya kan? Tapi Australia Amerika itu punya senjata nuklir juga, ya kan? Nah, dulu menurut konsepnya teori Darwin itu bahwa survival of the fittest itu dibuktikan oleh Amerika dengan mengebom dengan atom Jepang, toh, sehingga Jepang menyerah, toh. Tapi Jepang menyerah karena apa? Karena nggak punya bom atom juga, Pak. Ya, kalau punya dia balas, benar? Ya, kan? Jadi masalah kita itu ada di sini nih. Nah, karena itu saya meminta pandangan dari Pak Andra Jati ini problema kita segala macam, bahwa Pancasila itu bisa menjadi problem solusi dunia, karena itu kan musyawarah mufakat kan, Pak, benar nggak? Musyawarah mufakat itu antara kayu, api, ya toh, kayu logam, api, air, tanah kan, ya toh, ya, antara yin sama yang, ya toh. Nah, karena itu akhirnya memang kita harus kembangkan ini, Pak Andra. Kita kembangkan ilmu tentang perang itu. Karena menurut Clausewitz itu perang itu ada kelanjutan kalau demokrasi gagal, ya toh, diplomasi gagal itu langsung pakai perang, toh. Tapi kalau lihat di Jawa ini kan sudah ada konsep nglurug tanpa bolo, ya toh, menang tanpa ngasoraki. Jadi kan satu ideologi yang kuno yang ya toh, yang luar biasa kan, Pak. Ya toh, dan itu juga sama dengan Sun Tzu kan, ya toh. Jadi karena itu mari kita coba kembangkan melalui sesko atau segala macam ilmu kita sini. Lebih baik kita bagaimana mengembangkan ilmu perang itu. Selama perang itu habis-habisan, ya toh, yang itu ya sudah hancur semua, ya toh. Nah, karena itu menurut sekarang ini kita harus terus kembangkan ilmu perang itu. Ilmu perang yang benar itu untuk menang tanpa perang kan, ya toh. Nah, kita kaitkan dengan kita punya Tai Chi ini,
bisa membantu mulai kecil-kecil dari aku, pluralnya menjadi kami, kamu pluralnya menjadi kalian, dia punya pluralnya dari mereka, itu menjadi kita kan Pak, ya kan? Nah lalu pada saat kita latihan Tai Chi itu langit, bumi, manusia dan langit menjadi satu kan, ya kan? Karena itu konsep kita di dalam Tai Chi ini sudah on the right track kan? Di 4 samudra dan 5 benua, semua orang bersaudara. Dan sekarang mulai diterima lagi, sudah mulai tanda-tanda dari sudut kedokteran sudah menerima nih konsep Qi ini, ya toh? Ya. Jadi begitu kira-kira Pak. Baik Pak Yusuf, ya ini terima kasih. Karena ini ngabuburit ya, jadi kita perhatikan waktu juga nih. Ya barangkali terakhir ini Pak Andra sebagai penutup ya, semacam closing statement. Dipersilakan, terima kasih. Singkat aja Pak. Jadi sekarang ini dunia kecenderungannya adalah penguatan multilateralisme. Ya. Ya, dengan adanya pengalaman-pengalaman yang atau keinginan dari beberapa negara yang tidak ingin adanya hegemoni kekuatan tunggal. Kemudian juga kolaborasi itu menjadi suatu opsi baru. Ya. Dan G20 sudah terbukti itu adalah sebagai katalis kolaborasi. Jadi yang yin dan yang dari itu. Baik. Nah, mengenai diversity, unity and diversity ini dibuktikan dengan kepemimpinan Indonesia di G20 dan juga sekarang di MIKTA yang mencakup berbagai belahan dunia, itu bisa menyatukan pandangan dari berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan, ya, pandangan untuk adanya solusi masalah dunia. Itu aja Pak. Sudah buka, udah azan. Ya, udah pas. Baik Pak Andra, terima kasih. Pak Yusuf, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ini selamat buka puasa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Mari.